semuanya, jangan lupa add video kali ini karena pada video kali ini teman-teman akan mendapatkan informasi menarik mengenai kesiapan masyarakat menuju new normal life. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe. Bersama saya Hani Susanti, di sini saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengetahui bagaimana sih kesiapan masyarakat menuju new normal life. Kesiapan saya sendiri menghadapi new normal life ini bisa dibilang 80% saya sudah siap. Pribadi saya sendiri 80% sudah siap. Karena menurut saya nggak mungkin kita stuck di sini-sini aja. Dan kita harus tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Dengan adanya new normal life ini kita dapat beraktivitas kembali di luar rumah. Tetapi tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Seperti itu. Saya sih siap nggak siap ya, soalnya ini merupakan anjuran dari pemerintah, jadinya harus saya ikutin. Dan keluh kesahnya, saya sebagai pekerja di bidang pariwisata, saya dirumahkan, saya sangat sedih dengan keadaan ini karena saya tidak bisa bekerja lagi. Dan harapan saya berharap COVID ini akan segera berakhir agar saya bisa kerja lagi. Nggak siap ya harus menjalani ya, karena keadaan yang seperti ini, jadi mau nggak mau kita harus siap menjalankan, karena ini juga peraturan dari pemerintah yang mewajibkan kita memakai masker dan juga untuk rajin-rajin mencuci tangan. Itu ya dari saya. Untuk keluh kesah saya pendapat beberapa orang mengenai kesiapannya menuju new normal life. Demikian pula dengan saya siap tidak siap harus tetap menjalaninya karena ini merupakan sebuah keadaan yang menuntun kita untuk menghadapi hal tersebut. Memang pada dasarnya masih muncul tanda tanya besar, kapan pandemi akan segera berakhir, kapan keadaan akan kembali normal. Yang pasti kita akan menghadapi new normal life karena kita tidak dapat berada di kondisi seperti ini saja dengan menunda beberapa aktivitas sebelumnya yang harus kita lakukan, seperti sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya new normal life ini, kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya kita tunda dan yang harusnya kita lakukan dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Memang pada dasarnya saat ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Kondisi seperti ini tidak hanya berdampak pada sosial, ekonomi maupun budaya, tetapi juga berdampak pada salah satu sektor besar di Indonesia, yaitu sektor pariwisata, seperti penurunan wisatawan, penurunan jumlah kunjungan, penurunan pendapatan, dan lain sebagainya. Bahkan penutupan tempat pariwisata. Tadi dampak yang terjadi pada sektor pariwisata. Semoga para wisatawan maupun traveler dapat bersabar diri dan selalu berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kondisi kembali normal agar kita dapat melakukan perjalanan wisata kembali. Dan juga teman-teman, untuk kondisi yang saat ini berdiam diri di rumah bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas apapun. Namun dengan adanya kondisi seperti ini, kita dapat menemukan hal-hal baru di rumah, seperti merasa lebih dekat dengan keluarga, menemukan hobi baru, menemukan pelajaran baru, pengalaman baru, bahkan aktivitas dengan cara yang baru, seperti sekolah melalui daring, bekerja melalui daring, ataupun perjalanan wisata melalui media virtual.
Nah, rekan-rekan, pada video kali ini saya juga akan menampilkan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di rumah seperti contohnya promosi pariwisata melalui media sosial maupun virtual agar tidak bosan selama berada di rumah saja dan juga menjadi sebuah hiburan rekan-rekan selama menunggu kondisi yang kondusif. Demikian contohnya. Halo viewers, pada video kali ini saya akan mengajak viewers mengenal salah satu daya tarik wisata baru yang berada di lereng Gunung Bromo. Suatu daya tarik wisata yang memiliki 3 aspek pariwisata ini dapat menarik perhatian para viewers. Bagaimana selengkapnya? Saksikan video berikut ini. Desa Wisata Podokoyo merupakan sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada umumnya, masyarakat Podokoyo bermata pencaharian sebagai petani sayur, dengan mayoritas kepercayaan agama Hindu. Selain itu, terdapat agama Muslim dan Kristen. Di samping memiliki keindahan alam yang sangat menarik, juga terdapat atraksi wisata lainnya yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Bagi wisatawan yang menyukai keindahan alam, para wisatawan dapat menikmati sensasi perjalanan ke Gunung Bromo, lebih tepatnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dengan jalur melalui perkebunan masyarakat suku Tengger. Jalur ini disebut jalur Bromo Fun Trekking. Konon, menurut postingan Instagram Desa Wisata Podokoyo, jalur Bromo Fun Trekking ini adalah jalur warisan Belanda. Jadi, selain menikmati keseruan trekking dengan menikmati pemandangan perkebunan yang indah, wisatawan dapat menikmati nilai historis yang ada di jalur Bromo Fun Trekking ini. Tak hanya itu, para wisatawan juga dapat berinteraksi dengan para petani di lahan pertani tersebut. Desa Podokoyo yang kental dengan budaya, tradisi, adat istiadat melahirkan suatu pariwisata budaya yang tidak kalah menarik dengan destinasi wisata lainnya. Desa Podokoyo atau suku Tengger pada umumnya memiliki suatu adat dan tradisi yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya seperti selamatan unan-unan, pujan, barian, dan sebagainya. Di samping itu,
terdapat suatu kesenian yang dapat mengiringi sebuah prosesi selamatan ataupun sebagai hiburan semata seperti tarian tradisional dan musik tradisional. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Podokoyo, wisatawan dapat berinteraksi dengan pelaku wisata yang memiliki berbagai kerajinan tangan seperti membatik bernuansa ciri khas Desa Podokoyo. Selain itu, terdapat produk unggulan berupa makanan yang dihasilkan dari ladang masyarakat, yaitu olahan kentang dengan berbagai aneka rasa. Produk yang dihasilkan ini akan diperjualbelikan kepada para pengunjung nantinya sebagai oleh-oleh dari Desa Wisata Podokoyo. Tidak cukup sampai di situ saja. Dengan semangat dan kerja keras antara pelaku wisata di Desa Podokoyo dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Hal itu dibuktikan saat ajang wisata Desa Award 2019 yang diselenggarakan oleh komunitas Averos bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan dan PT HM Sampurna. Desa Wisata Podokoyo berhasil menjadi juara pertama Desa Award 2019. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk prestasi yang membanggakan. Merupakan salah satu contoh aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, yaitu promosi daya tarik wisata melalui media sosial. Teman-teman, dengan melihat video tersebut, rasanya sudah tidak sabar lagi untuk melakukan perjalanan wisata atau sekedar melakukan relaksasi di luar rumah. Harapan saya semoga pandemi atau wabah ini segera berakhir agar kita dapat melaksanakan aktivitas yang tertunda sebelumnya atau aktivitas yang seharusnya kita lakukan. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.